selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonosari 1. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Sodik selaku pemateri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonosari 01. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara diseminasi berbagi praktik baik mengenai budaya positif di sekolah. Selawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima penyampaian materi, yang keenam diskusi dan tanya jawab, yang ketujuh evaluasi dan refleksi, serta rencana tindak lanjut untuk kegiatan komunikasi, yang kedelapan penutup. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa. Marilah Bapak Ibu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Nono Jianto. Kepada Bapak Nono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa hebat di SD Wonosari 1. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu menjadikan
yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga di siang yang penuh dengan cerah ini masih diberikan kekuatan untuk berkumpul dalam diseminasi Ombel Monsa Warrior. Serta sholawat dan salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita antu-antu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu guru yang luar biasa hebat SD Wonosari 1, di siang ini pertama diseminasi untuk kegiatan kelompok belajar SD Wonosari 1 dengan Monsa Warrior-nya, dengan tujuan apa? Untuk menjadikan apa yang ada di Wonosari ini menjadi lebih hebat, lebih kuat, dan lebih termotivasi untuk lebih maju. Di siang ini kita pakai dengan modul budaya positif di sekolahku. Intinya adalah berpositif di sekolah itu adalah menjadikan kita, anak-anak kita yang ada di SD ini, murid-murid kita memiliki budaya yang positif. Mungkin Bapak Ibu guru sudah lebih paham, lebih luas yang budaya positif itu yang seperti apa. Saya yakin guru SD Wonosari ini luar biasa. Intinya adalah untuk mengajak anak-anak kita menjadi lebih baik. Karena zaman sekarang ini sudah terkontaminasi dengan kegiatan yang ada di lingkungan, terutama dengan HP. Walaupun pembelajaran sekarang itu tidak lepas dari HP. Untuk itu di siang ini secara bersama dan mewakili Bu Wiwi, diseminasi budaya positif di SD budaya positif di sekolahku di SD Wonosari secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Silahkan saudara-saudara, Bapak Ibu guru bisa menjalankan, mengikuti diseminasi ini. Tujuannya semangat untuk perbaikan di SD Wonosari yang bercahaya ini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nono atas sambutannya yang sekaligus membuka acara diseminasi mengenai budaya positif di sekolahku. Baik, langsung saja kita ikuti diseminasi mengenai budaya positif di sekolahku yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Sodik. Kepada Bapak Muhammad Nur Sodik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan pada hari ini yang ingin saya sampaikan mungkin sedikit lebih insya Allah bermanfaat pada saya satu, sekaligus gerakan pertama, gerakan kita bersama, kegiatan kompel kita yaitu Monsa Warrior. Ini namanya berganti-ganti sampai 3 kali. Sudah diskusi mengenai arti dan makna. Harapannya Monsa itu dari Wonosari, Warrior itu dari pejuang. Harapannya nanti ke depan Bapak Ibu guru menjadi seorang pejuang-pejuang yang hebat, terutama untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Ini saya kasih ice breaking dulu. Nah, oke. Mari kita cari gambar yang ada di sini. Nah, kita cari gambar ini biar semuanya fokus ya. Oke. Mari kita cari di manakah letak mawar. Monggo. Nah ini. Betul. Mana bilang?
Ping. Masuk di sini. Ping. Ini. Oke, sip. Nah, yuk, penguin di mana Bu? Bapak Ibu, ayo penguin. Ini guys. Oke, penguin. Terus kuas lukis. Di bawah Kiki. Di bawah Kiki. Bawah Kiki. Ayo. Kiki. Ayo, kuas lukis di mana? Sudah maksimal ini. Ini yang pakai kacamata ada repot ini. Kuas lukis. Yakin? Cari dulu, ayo. Buka kapan ya kok? Buka kapan? Boleh, maju. Boleh, maju boleh. Ya Bapak, boleh. Boleh, ayo kita mana? Di atas Iya. titik merah itu apa? Di atas titik merah. Tuh. Tuh bunga. Nah ini saya juga nggak tahu, ini kita cari dulu. Di masing-masing juga. Kecoknya dibetok ini, nggak ada kok. Gimana Bu? Yo, Puas? kuas lukis. Nggak cocok sama teman sekali koyong. Yang cocok ya mesti langsung bawa Kiki. Iya, kalau kelihatan langsung bisa cari. Ini melatih fokus kita. Kuas lukis. Oke? Sudah? Itu Bu, berdiri dulu kuas lukis. Waktu enggak. Yo, sekarang nanas gimana Bu? Kelihatan gampang nanas ini. Oh, kayak Indonesia kan dijajal ini, bisa dikas. Gimana Bu? Di atas jendela. Oke. Yo, sekarang tapal kuda. Sebelah topeng ini nggih. Oke. Yo, next. Nah, Coba ini. di bawah. Oke, yo. Kacamata sisir. Ya, ini kira-kira dulu ini. Nah, Mana Bu? Ayo Bu. hijau apa hijau? Ya, oke luar biasa. Yo, kura-kura Bu. Kura-kura. Di Tikus. ya, mana lo tuh? Kura-kuranya tuh ada lo. Oke, next. Yo, sekarang aku bawa ke sini udah gampang, lebih jelas gambarnya. Monggo. Center gimana center? Atas ya. Nah, oke. Setir mobil. Atas ya. Oke. Kapak. Lampu. Apa? Kapak. Kampak pakai kok kampak ya? Pakai kok. Kapak. Gimana kapak? Iya, ya. Oke. Tapal kuda lagi. Mana? Mana ya? Oke, di atas nih. Don. Ranget. Kelihatan sekali di ranget ya. Oh, sotik. Oke. Celengan babi. Oh, babi. Oke, di atas sendiri. Oke. Pincet. Nah, ini. Laci, Mana Bu? Pincet itu yang buat ngambilnya. Mana pincet? Nah, itu pincet. Oke. Apel, kelihatan apel. Apel. Oke. Nah, stick biliar. Stick biliar. Oke, kelihatan sekali. Oke. Kantong uang. Oke, kelihatan sekali. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ternyata fokus dirinya luar biasa sekali. Oke. Nah, baik Bapak Ibu.
Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif di sekolahanku. Oke. Ini juga nah, mari kita simak semuanya Bapak Ibu tentang video yang diambil dari TV. Kuasa dokternya tinggi. Was. Kekerasan terhadap murid dialami siswa SMK di Cisarua Oh, ada Kabupaten teman Mojokerto. Istilah lagi pelakunya adalah gurunya sendiri. Video berdurasi 1 menit 25 detik ini viral di medsos sejak Senin lalu. Usai diperintahkan pusat, seorang oknum guru honorer tiba-tiba marah lalu mendaki murid. Aksi ini terekam kamera smartphone siswa lain yang menyaksikan kejadian. Diduga peristiwa itu disebabkan keterlambatan korban masuk kelas. Ketika itu anak terlambat yang maksudnya karena kita dari sekolah ke masuk di sekolah tapi anak itu masuk dari sekolah 30 dan ketika itu jadi menghantui dan yang tujuan dapat tersebut dia jerak dia tidak terlalu dulu karena benar bahwa anak itu dari dua dari masalah dengan guru. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan video tersebut, yang kita lihat, mungkin banyak zaman dulu yang banyak menggunakan tentang kekerasan fisik. Nah, apakah cara guru mengatasi permasalahan siswa tersebut sudah sesuai atau belum? Menurut Mas Rina? Yakin aja Bu? Apakah tadi sudah sesuai? Belum. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang kejadian pada video tersebut? Monggo, silakan yang berkenan memberikan pendapatnya bisa menyampaikan dari video yang saya tampilkan tadi. Ini jelas. Ini juga dulu saya pernah, tapi tidak sampai separah seperti itu. Monggo, berkenan berpendapat. Pak Gun selaku pembina kesiswaan di SD 01. Monggo. Mic-nya dinyalain dulu Pak Gun. Baik, pendapat saya melihat tadi itu mungkin tindakan yang berlebihan, Pak. Berlebihan. Mungkin memang sebuah tindakan untuk pendisiplinan itu pasti memiliki banyak cara. Dan menanggapi tadi itu berlebihan. Tanggapan saya seperti itu. Bukan berarti kita membiarkan atau mendiamkan saat siswa salah. Namun menanggapi video tadi itu terlalu berlebihan, melihat guru sampai bertindak seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Pendapatnya beliau sendiri sangat berlebihan. Ini kita lihat versinya dari guru agama. Monggo Bu Ani. Pendapatnya gimana? Oh Bu Ani, monggo Bu Ani, silakan pendapatnya. Enggak apa-apa, oke. Ini versinya biar ada pendapat persepsi nanti. Biar sama. Oke, monggo Ben. Oke, terima kasih. Kalau melihat dari video yang ditayangkan tadi, tindakan gurunya itu kurang bijaksana. Karena hal tersebut tidak mencerminkan budaya positif. Nah, itu kan mengajarkan secara langsung ya di depan anak-anak itu mengajarkan kekerasan yang bisa menimbulkan trauma bagi murid yang melihatnya dan juga bagi korbannya. Kalau misalkan tiba-tiba nanti anaknya itu setelah ditendang ada luka atau ada efek dari perbuatan gurunya tersebut, apakah gurunya tersebut nanti tidak menyesal seperti itu? Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Ben, luar biasa. Mantap. Ini kasusnya saya ambil langsung yang parah saja, oke? Baik, tadi Pak Gun menyatakan bahwa tidak kesepakatannya yang berlebihan kemudian dengan itu tidak bijaksana. Nah, Bapak Ibu, nah, mari kita praktek. Ini harus ada berpasang-pasangan ya. Ini Bu Eni sama Bu Ani, kesannya cowok sama cowok, cewek sama cewek. Jadi sama Pak Gun nanti baik sama Pak Gun malah Pak Gun sama Pak Gun, berpasang-pasangan. Kita akan praktekkan tentang posisi kontrol di sini. Bu Ani sama Bu Ani, Mama sama Bu Ani, Bu Pak Kiki ya Bu Kiki, Pak Kiki sama Pak Gun. Monggo. Nah, oke, siap? Nah,
bagian sebelah kanan, silakan ambil satu benda, genggamlah dan sangat erat. Satu benda, apapun itu. Yang besar itu sama tangan kita, ambil enggak terserah bendanya apa itu. Tahu ya. Oke, sudah. Satu tangan genggam dengan kuat. Nah, Bapak Ibu guru yang sebelahnya, jenengan berusaha membuka dari genggaman tangan panjenengan. Jadi sebelah kanan menggenggam barang, sebelah kirinya berusaha untuk membuka. Sebelah kanan harus mempertahankan biar tidak terbuka. Masalahnya sama Pak Nono. Biar jadi minta. Iya, betul. Saya duit rasa Mas. Boleh dua tangan. Dan ini harus mempertahankan. Monggo, kita harus seperti kali lagi ya. Satu, ayo balik sama yang genggam. Bolpen enggak apa-apa, bolpen enggak apa-apa boleh. Nah, yuk, siap. Satu. Bu, Butik pegang apa, Bu? Monggo, ini butuh kenapa pakai ini? Oke. Jangan yang ketiga. Itu yang ketiga, Bapak Ibu guru yang sebelah kiri berusaha membuka, sebelah kanan berusaha mempertahankan sekuatnya. Oke ya? Itu sama siapa? Pak Itu sama saya. Oke, boleh. 1, 2, 3, buka. Monggo. Buka ya. Oke, tepuk tangan luar biasa. Nah, sebenarnya ada dua kali. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dua kali kita perhatikan bergantian, tapi ini nggak usah kita langsung satu kali aja. Nah, satu pertanyaan di sini adalah bagian yang sebelah kanan. Ketika panjenengan mempunyai sesuatu yang kita pertahankan, yang kita yakin, pasti di sini kita akan mempertahankan itu semaksimal mungkin dengan banyak godaan. Terus betul ya? Nah, banyak godaan. Nah, di sini apakah ketika panjenengan membuka ini menutup apa? Menutup tangan panjenengan. Mengapa Anda alasan membuka kepala tangan tadi? Jadi mengapa Anda alasan itu tidak terbuka? Kenapa seperti itu? Mungkin pendapat saya tadi seperti itu. Mungkin ada banyak pejabat panjenengan semua yang punya pendapat yang berbeda. Monggo. Silakan. Ini pagi ini, pagi. Oke, ketika menjaga. Terima kasih atas waktunya. Ya, ketika saya pegang sebuah aqua yang berada di genggaman saya, itu kan ada airnya dulu. Kemudian Pak Gun berusaha merebutnya. Baru saya sudah menjauhkan seperti itu. Catatan harusnya. Ya, saya pertahankan karena apa? Air itu adalah sumber kehidupan. Siapapun akan butuh air. Ya, makan seenak pun pasti dia butuh air. Ya, seharus apapun dia pasti butuh air. Jadi apapun kondisinya, tidak punya uang, tidak punya apa, yang penting butuh air. Karena air adalah sumber kehidupan. Lho Pak, era duit terus tuku benih piye? Air laut banyak. Juga air laut atau enggak? Air pegunungan juga banyak. Terima kasih. Oke, teman-teman, Bapak Ibu luar biasa. Filosofinya tinggi sekali. Mungkin Bu Tuti mampu pendapat, monggo. Nah, ini versinya Ibu kalau tadi pagi dari atas, Bu Tuti dari pesisir. Tadi saya menggenggamkan yang akan direbut sama muslilah. Nah itu saya berusaha untuk menggenggam supaya muslilah itu tidak bisa membuka genggaman saya, karena mungkin orang itu atau muslilah ingin tahu apa toh yang digenggam gitu. Makanya saya mempertahankan supaya tidak direbut oleh muslilah, biar muslilah juga tidak tahu. Berarti panjenengan bersikukuh Ibu Tuti. Luar biasa, terima kasih buat Bu Tuti. Oke, nah Bapak Ibu, dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa toh yang memegang kontrol atas menggenggam tadi? Kita sendiri. Oke, luar biasa. Nah,
apa hubungan tayangan video dengan kegiatan yang Bapak Ibu guru lakukan? Jadi video tadi yang sebelumnya kita tayangkan tadi, apa hubungannya dengan kegiatan praktek tadi? Ini monggo, makin Dari tayangan video tadi, walaupun saya tidak lihat sampai selesai, itu karena terlambat, mohon maaf. Ya. Jadi yang bisa saya tangkap itu Bapak guru yang tadi memberikan dukungan kepada anak didiknya, dia berusaha untuk menetapkan apa yang dia sudah disepakati seperti itu. Misalkan kedisiplinan harus seperti itu, karena konsekuensi dan hubungan berbeda. Seperti itu. Oke, terima kasih bagi luar biasa. Tepuk tangannya buat Pak Iris sekali lagi. Wah, mantap. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin berpendapat? Monggo. Silakan, Budian mau berpendapat? Versi Budian kan? Ini versi kreatif biasanya. Kalau menurut saya dari ini dihubungkan video tadi dengan yang kita lakukan ini, bahwa yang pertama adalah kita harus konsisten, kita harus mempertahankan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita jadi sepakati, ya harus kita pertahankan sampai akhir seperti itu. Jadi apa mungkin orang berkata ini, tapi kita punya pendirian kita sendiri. Jadi saya berpikiran bahwa seperti ini, maka yang terbaik kita tetap pegang teguh seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Budian. Mantap ya. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa bahwa apa yang menjadi sebuah hal yang menjadi kontrol terhadap sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Jadi di mana segala sesuatu yang tadi kita pegang itu benar-benar kita sendiri yang memilih dan mengontrolnya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang kita ambil dari makna kontrol adalah guru mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kita lakukan sekarang. Makna kontrol yang kita ambil dalam peran yang kita praktekkan, termasuk dalam kita sebagai guru. Jelas kalau kita mengontrol murid itu jelas, karena tujuannya untuk dedikasi pendidikan. Kemudian penguatan positif itu wajib untuk memberikan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan. Kemudian apabila panjenengan nanti mendapatkan sebuah kritik, itu tidak boleh kita namanya langsung tersulut kalau bahasa Jawanya. Maka kritik itu akan membangun. Termasuk dalam hari ini pun saya juga sama. Pas ketika sama sesuatu, panjenengan kritik akan insya Allah akan saya terima dan akan kita jadikan bahan untuk pengembangan. Nah, pasti hak di sini adalah biasanya orang yang merasa dewasa itu biasanya punya hak untuk memaksa keadaan. Ini dari makna kontrol. Nah, Bapak Ibu, nah ini kalau makna disiplin menurut panjenengan itu apa? Makna disiplin. Monggo, ini saya yang mau menyampaikan sesuatu. Bapak Nono, ini pakai disiplin sekolahan. Ini piloting disiplin kita di sekolah kita ini. Terima kasih. Makna disiplin hanya satu kalimat saja, melaksanakan aturan dan tidak melanggar aturan, itu adalah disiplin bagi saya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan, simpel tapi pasti. Mungkin pendapat yang lain ini versi sebelah. Pak Reza mau berpendapat tentang disiplin. Menurut panjenengan. Nah, ini kalau ada kelas 6 pasti ada kelas 6. Ini berpas-pasangan. Terima kasih untuk Bapak calon guru muda. Makna disiplin menurut saya mungkin lebih kepada sikap taat terhadap peraturan atau apapun yang dipercaya menurut pribadi masing-masing itu sebagai bentuk tanggung jawabnya. Misal disiplin piket, karena saya bertanggung jawab untuk piket hari ini, berarti saya harus melaksanakan.
itu berarti bentuk disiplin. Contoh sebenarnya seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Reza. Oke, luar biasa. Pak Nono menekankan tentang kedisiplinan sekolah. Pak Reza mengajarkan tentang prospek langsung terhadap siswa tentang makna disiplin. Oke, Bapak Ibu, di sini menurut kami dari buku yang diambil itu adalah disiplin ini dapat dikatakan mengenai dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dalam arti apa tadi yang dikatakan Pak Reza betul. Jadi sama Pak Nono juga luar biasa. Artinya tata tertib yang menjadikan sebuah tujuan mulia sekolah, visi sekolah itu menjadi sebuah disiplin yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Kemudian disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian bagaimana menguasai diri tadi. Bentuk tanggung jawab yang diajarkan sama Pak Reza tadi. Ketika kita piket, punya tanggung jawab piket, maka dia melaksanakan sendiri tanpa harus disuruh. Oke. Nah, terus juga sama yang ketiga dalam sini berarti tentang bertanggung jawab. Dan sudah tersampaikan semua dari Pak Nono sama Pak Reza tentang aturan sekolah dan disiplin pada pribadi untuk menegakkan sebuah kekuatan pada diri masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai universal. Jadi yang terakhir adalah bertanggung jawab tentang nilai universal. Yang saya ambil satu saja. Sebenarnya banyak sekali nilai universal. Mungkin dari ini nanti kalau kita belajar tentang nilai-nilai universal akan mendapatkan hal yang sangat banyak sekali. Tapi yang paling pokok semua berdasar dari masih ingat ini Bapak Ibu semuanya? Profil pelajar Pancasila. Pedoman Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila. Di sini banyak sekali tentang bertanggung jawab, kebersihan, regulasi diri, semuanya banyak sekali. Ini nilai-nilai universal yang saya ingin disenangkan kepada Bapak Ibu semua. Saya yakin semuanya sudah sudah memahami semua tentang 6 dari nilai profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi motivasi anak? Itu gitu. Memotivasi anak untuk melakukan disiplin itu menurut dari ada 3. Motivasi yang pertama itu secara eksternal. Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak ada yang dikatakan Pak Nono, ada aturan. Biasa tidak terkena hukuman, maka saya tertib. Itu karena ada faktor dari luar. Kemudian yang kedua, Anda mendapatkan imbalan penghargaan. Misalnya Budian, anak-anak biasanya mengerjakan kasar dengan dia, maka dia berusaha mengerjakan secara mungkin. Akan mendapatkan sebuah bintang 100 atau bagaimana. Itu berarti di sini motivasi yang kedua, tetap dari eksternal. Nah, motivasi yang ketiga dari itu ada yang dikatakan Pak Reza. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, terutama ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi saya merasa saya itu piket, maka saya akan melaksanakan tanggung jawab saya. Ini motivasi dari internal. Bapak Ibu. Nah, kemudian ada istilah lagi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Panjangnya saya sudah sering dengar. Ini kemarin saya menjadi hubungan sama Budian kemarin yang harus dikerjakan itu tentang restitusi. Tapi saya nggak tahu ya, dikebut, jadi masih di skip. Nah, ini saya akan ulas kembali. Oke, hukuman itu apa? Hukuman itu merupakan sebuah konsekuensi yang diberikan terhadap seseorang kelompok akibat dari tindakan yang melanggar aturan yang berlaku. Jadi Pak Nono sudah menegakkan tentang tata tertib sekolah. Lalu itu apa maksudnya? Hukuman atau konsekuensi? Oke, sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat yang timbul dari suatu tindakan, keputusan atau peristiwa. Ini bisa berupa dampak positif maupun negatif. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari diri sendiri. Yang dipantul oleh siapa? Panjenengan lah yang mengontrol di sini. Nah, mari kita cek. Menurut panjenengan, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang kelihatan Bu, saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pak Gigi, konsekuensi. Ada konsekuensi? Mungkin bisa pendapatnya sedikit. Kenapa kayak ini? Tidak apa-apa. Sudah. Konsekuensi. Tadi kalau kelas kayak yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, ini saya kesukaan. Ini saya bawa ibu sini, saya letak dari saja nah. Ayo, membersihkan coretan yang
dia buat. Jadi dia nilai-nilai kemudian dihapus. Konsekuensi. Artinya masalahnya sebenarnya gampang. Dia lakukan apa, dia selesai dengan itu. Kalau hukuman dia beda. Contoh tadi yang di video tadi, dia terlambat, dia disuruh usaha dipukul. Nah itu hukuman, tapi hukuman yang tidak normatif. Nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Murid diminta untuk usaha 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman karena tidak logis, tidak sesuai dengan apa yang berjemur di lapangan basket 12 jam karena ngobrol dengan teman. Hukuman, sudah selesai. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu. Hukuman, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Saya dulu ya gitu kan. Nah ini panjangnya sudah luar biasa, ada bisa membedakan mana hukuman, mana yang konsekuensi. Oke, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, selain itu ada tadi Pak Maman mengatakan ada namanya tata tertib sekolah. Di kelas kita ada namanya keyakinan dan kesepakatan. Saya lihat kesepakatan yang dibuat itu ya seperti ketika kita belajar karena tidak belum. Jadi di sini keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dari latar belakang suku semuanya. Jadi disepakati oleh bersama. Dari mana? Dari kesepakatan kelas. Jadi tidak boleh Tidak boleh keluar dari kelas, tidak boleh rame. Tapi bahasanya itu masih bahasa negatif. Ini di sini. Bagaimana cara kita menentukan? Tidak saya contohkan gitu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi luas sekali mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai identitas. Sedangkan kesepakatan itu adalah dari kesepakatan bersama yang dibentuk untuk menciptakan kenyamanan ketika dalam belajar. Saya contohkan di sini yang saya buat. Ini Bapak Ibu yang saya buat keyakinan di kelas 5B. Yang pertama ini yang dibuat anak-anak. Jadi tidak ramai, biasanya menggunakan kata-kata tidak. Tugas selanjutnya sebagai manajemen kontrol, harapannya ke depan itu nanti, ini prakteknya nanti langsung berlanjut ke Mas Reza. Membuat dengan keyakinan dengan tampilan yang menarik melalui Canva. Insya Allah program yang ketiga dari Kompel nanti. Keyakinan akan saya pandu nanti dari saya. Ini tidak ini kalimat ini kita ganti dengan kalimat yang positif. Memperbaiki, memperhatikan saat belajar, memperbaiki. Jadi kalimatnya menjadi kalimat positif. Terus dari kalimat positif kita ambil, oh ini termasuk dalam kata apa? Dan apa yang terkandung dari kalimat positif? Apa kalimat positif tadi? Ini menghormati dan menghargai orang lain, disiplin, kejujuran, tanggung jawab dan kebersihan. Dan di sini kita buat sebuah bentuk keyakinan kelas. Anak-anak bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain setelah barang-barang menjadi. Sekali terakhir itu kita buat seperti ini. Berkomitmen terhadap setiap tugas, menjaga kebersihan dan kebersihan lingkungan, serta senantiasa selalu menolong membantu. Ini yang saya ambil dari anak-anak. Kemudian di situ setelah kita buat keyakinan, harapannya ada ini kalau kata-kata Acik, insya Allah sudah kita terapkan bersama-sama. Nah ini terus kita berikan sebuah tugas guru kesepakatan. Guru mengajar dengan kreatif, itu dia yang membuat adalah anak permintaan anak masing-masing. Jadi bukan hanya bapak ibu guru yang menentukan, tapi kita berikan kesepakatan mufakat kepada anak-anak. Dari ini mereka sudah tahu tugasnya seperti ini. Jadi ketika mereka tahu kita ingatkan tentang keyakinan dan tugasnya. Terus baru diakhiri dengan ini, guru nggak boleh ngapain. Nah ini contoh memanen murid. Ini harus anak sendiri. Ini berarti kemarin masuk dan ini pergi meninggalkan kelas ketika pelajaran soal izin. Kemudian menggunakan HP saat mengajar ini yang membuat anak sendiri. Jadi saya hanya mengikuti apa yang menjadi kesepakatan biar kelas itu menjadi sebuah kelas yang nyaman. Ini yang saya peroleh kemarin untuk hal tentang disiplin yang kita bentuk di kelas. Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, selain dengan keyakinan dan kesepakatan, panjenengan juga harus mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar. Nah ini nanti terhubung dengan program Kompel yang kedua tentang pendidikan inklusi yang akan disampaikan sama Budia nanti. 5 kebutuhan dasar itu adalah penguasaan, kasih sayang, kebebasan,
kesenangan dan bertahan hidup. Seperti apa itu? Contohnya seperti ini. Kita lihat kemarin adalah kasusnya mungkin Santoso, atau kan anak-anak yang kita punya itu banyak yang jadi masalah. Oke, karena ini salah satu dia kekurangan kasih sayang. Oke, jadi mungkin ada bapaknya, ibunya kemana, ada ibunya, bapaknya kemana, gitu kan? Akhirnya mereka di sekolah juga ya, karena tuh bapaknya gue, ibunya gue, jadi masa bingung ini. Jadi artinya apa? Pasti anak memiliki nilai-nilai yang kurang di situ. Maka di situ harapannya kita sebagai guru bisa melengkapi nilai-nilai yang sebagai kebutuhan dasar anak tersebut. Oke, jadi nanti secara spesifik akan kita lanjutkan di ke inklusi nanti di sana. Oke, nanti ada hubungan dengan inklusi karena itu kan. Nah, nanti lanjutnya sampai ke tahap aksi nyata PMMD, fase sana. Oke, nah ini Bapak Ibu. Penggunaan pertama adalah bertahan itu apa? Tempat makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Saya yakin insya Allah ini anak kita ya mungkin ada yang kurang mampu, akhirnya kita cover dengan adanya beasiswa. Kita juga PB, kita bantuan seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima ini Bapak Ibu yang sering muncul banyak sekali permasalahan yang saya lihat di sekolah kita. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian kelompok. Terutama ini kegiatan yang seringnya membuat teman-teman yang lain. Ini yang munculkan namanya bullying di sini. Kemudian yang ketiga, mandiri, kebebasan ya, mereka diberikan kebebasan untuk mandiri, mencoba hal-hal yang baru, mau mendirikan dunia sendiri. Ini yang kadang kita selalu ini kita coba sekarang mengarahkan mereka menjadi pribadi yang mandiri pada nilai program belajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah kesenangan, mereka punya hak untuk bermain, punya kegembiraan di kelas, serta kebahagiaan untuk tertawa. Yang terakhir adalah penguasaan. Itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi dan diskusi. Apabila kebutuhan ini sudah mereka peroleh, insya Allah namanya akan jadi anak yang gampang untuk tertawa. Pasti panjangan, pasti di kelas pasti ada yang mulai kekurangan, banyak sekali di situ. Nah, mari kita lihat 5 posisi kontrol yang berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab, Bu.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Iya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tersinjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang netral dan cenderung formal. Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adanya kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi kontrol yang penuh dengan muridku. Pada posisi ini, guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid yang memperhatikan murid. Perjalanan seorang pendidik ini tidak mudah sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silakan Bapak Ibu tuliskan posisi kontrol mana yang pernah Bapak Ibu lakukan. Silakan
selama hidup. Silahkan dijelaskan. Panjenengan sudah melakukan yang mana tadi? Dari 5 tadi panjenengan sama. Satu udah tulis satu. Terima kasih Pak. Mantap Pak Nono. Kelima-limanya saya lakukan. Luar biasa. Ini kayak murid yang sama si kembarnya. 5, 2 ini kayak maksudnya penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau atau monitoring, kemudian yang terakhir adalah manajer. Untuk panjenengan sudah pernah melakukan yang mana? Silakan tuliskan. Yang kiri bingung tulis berarti ora tau ngakoni. Ya kari kabeh ya kaya ngono lah. Lima-limanya. Wah, ora gambare ra jos. Gunaso kita nggak tangan kan? Mantap. Nah, kalau gambare Gunaso ditangkap. Oke, wes. 1, 2, semua 1, 2, 3, 4, 5. Jangan nulis kaya aku ra iso. Kayak nulis kaya jelas. Kan yang lain gitu. Monggo, yang lain silakan. Cuma-cuma senenge tutur kok. Kopi. Monggo, guru nggak boleh semua. Ini nggak boleh saya bawa. Semuanya nulis. Baik dah. Jujur ya. Orang aku jujur kok. Monggo, Bu Aini. Aku jundung. Biasa kesenangan dari sendiri. Kalau mereka dia yang kira itu kayak Apa? Guru ada namanya? kayak jeneng dulu loh. Nggak apa-apa. Ya apa yang menungguin kopi? Monggo, Bu Eni, Bu Natina, Bu Siti. Ya kayak ngono ya bingung. Lagi mikir, ini ngapain saya? Nah, diri-diri. Dua. Oh, pemantau dan itu manajer. Ini sudah, manajer sudah. Manajer sudah. Yang ke kalau yang 4 itu sebelah sini. Bila sama? Oke, untuk kan. Keempat memantau. Berarti apa wujudnya? Ya, kabar mana apa gitu. Tegon pelaku cuma kabeh. Tak kena cerita kaki kono. Ini oh gitu. Jadi. Ini memberi rasa bersalah gitu. Ini hubungan gitu. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya sudah ini kalau sudah lihat semuanya luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya. Sudah menerapkan semua. Di sini ada yang sampai 5, ada yang 3. Oke, semua. Oke, cuman kita belum tahu plotnya yang mana. Oke, karena memang dari kata-kata betul bahwa untuk analisis apakah bisa seperti Naran tadi. Karena pola pikirnya masih ke kanan, mungkin masih kecil. Dan di sini Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu
setelah melihat tayangan video tadi dari kelima posisi kontrol tadi, monggo ini pendapatkan dengan jawaban panjenengan boleh dibuka, boleh, tidak masalah. Jadi dari Naran itu Bu, Sinaran sampai 5, monggo berkenan memberikan pendapatnya. Silakan. Kamu pendem. Monggo. Bilang monggo. Ini yang sabar sekali kelas 1, keluarkan kelas 1. Monggo tidak apa-apa bilang. Pasti jangan ingin mengutarakan sesuatu. Monggo. 5 itu jangan nomor. Aku sabar mas. Ampun, jangan kesempatan bilang bapaknya saya punya monggo. Ya, monggo bilang saya. 5 tadi Bu. Jadi penghukum, pemberi rasa bersama, teman, memantau atau monitor, yang terakhir adalah manajer. Oh gimana, monggo. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Bagaimana pendapat Ibu setelah melihat tayangan video tadi? Kalau dilihat pada pendidikan SLPA, saya pikir mereka sudah menjadi anak dewasa. Tapi kalau kita sekarang ini berada di dunia yang paling rendah, di dunia dasarnya pada SD, perlu 5 itu dilakukan. Hanya posisinya, prosentasenya memang harus kita pilih betul. Karena apa? Kalau kita dari dasar sudah tidak memberikan hukuman dan tidak memberikan yang pemantauan, itu juga salah. Tetapi saya punya pandangan dan prinsip satu, di anak usia SD harus ada hukuman. Untuk apa? Untuk pengingat peristiwa kejadian yang salah, sehingga kalau ada hukuman sekali mereka akan teringat, oh kalau seperti ini saya salah, maka dia akan memikirkan dan akan dibawa ke dalam memori, itu akan menjadi oh perlakuan seperti ini salah, ini seperti ini salah, ini seperti ini salah. Yang terakhir adalah ya pemantauan. Ini memang betul di dalam itu harus memantau. Kalau kita tidak memantau seperti itu, mereka akan lepas. Terlalu dekat dengan siswa itu juga baik, tetapi juga kadang kala unggah-ungguhnya, sopan santunnya mereka sudah kadang-kadang sampai gune gonduli depan belakang ngece, itu kadang-kadang muncul seperti itu. Jadi memang harus yang saya tekankan adalah pendapat saya pribadi adalah memang kelima itu harus kita lakukan, hanya kita prosentasenya yang harus kita dalami dan harus kita pilih yang luar biasanya, yang gimana. Kalau saya seperti itu, jadi hukuman tetap karena apa? Memberikan catatan untuk menjadikan memori bahwa salah itu seperti ini. Kalau tidak ada hukuman, dia dari awal tidak ada hukuman, jadi terus dia akan selalu melakukan halnya, tidak ada memori yang halnya saja sederhana. Di dalam suatu kesalahan di rumah saja, andai kan anak itu di rumah melakukan kesalahan, pasti orang tuanya tidak mungkin ya wis apa-apa mas, mesti dimarahi dulu. Karena apa? Untuk catatan bahwa itu salah, untuk menjadikan pegangan di memori bahwa sesuatu kesalahan itu harus ada dampak akibatnya. Saya itu kalau salah, jadi yang jelas yang nomor 5 memang itu wajib memantau untuk kebaikan mereka. Terima kasih Mas Dik. Oke, terima kasih Pak Nono, luar biasa sekali. Artinya proporsi dari 5 itu tetap ada yang kita gunakan sebagai apa nih? Pegangan. Artinya tetap ada komposisi proporsi. Benar. Artinya tetap kita juga kembali kepada diri kita sebagai guru untuk merestitusi. Ya, artinya walaupun mereka kita berikan sebuah hukuman, tapi kita berikan sebuah restitusi perbaikan sikap dan perilaku. Jadi tadi kan adanya hukuman untuk perbaikan, ada konsekuensi untuk perbaikan. Oke, nah Bapak Ibu, mari kita bahas sedikit di sini pandangan tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi.
Mungkin untuk anak SD, terutama di kelas 1, mungkin tadi anak mengatakan benar, kelas 1 belum ada contohnya. Karena saya sudah kelupaan ketika tidak bertanya kepada mentoring atau gurunya itu, karena kelas kecil itu luar biasa. Dia butuh perhatian yang lebih rasa sayang yang bukan rasa sayang itu sangat tinggi. Nah, mari kita simak bersama bagaimana penanganan anak menggunakan segitiga restitusi. Ini cenderung kepada konsep ke nomor 5. Karena sih pendidikan semuanya sudah menggunakan semua, harapannya sama. Adanya proses 1-2 dengan menegakkan sebuah aturan yang sudah disepakati di sekolah, tetap ada proses perbaikan. Oke, ini tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikenakan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jameson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan itu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan sangat biasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertindak laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang anut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4.
Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu guru hebat, harapannya di sini, posisi ada tiga sesi. Harapannya adalah kita mungkin kelas kecil punya namanya bahasa ibu. Bahasa ibu itu yang kita gunakan sebagai untuk stabil identitas anak ketika mengalami chaos atau permasalahan atau emosi. Jadi harapannya kita terapkan itu. Jadi di sini tujuan dari adanya segitiga adalah memperbaiki kesalahan dengan melihat keyakinan serta dari diri sendiri. Tadi yang dikatakan di Paris di awal, kalau dia sudah punya tanggung jawab, maka lakukanlah tanggung jawabnya itu. Maka jika salah, maka perbaiki. Ini harapannya tadi benar luar biasa Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya. Tapi harapannya tetap kita menerapkan adanya perbaikan yang muncul dari diri anak tersebut, sehingga mencerminkan anak itu nanti bisa mempunyai inisiatif untuk mengatasi permasalahan dari pribadinya. Itu Kemudian di validasi tadi kuncinya adalah memvalidkan keadaan. Jadi apa yang dilakukan dia menjelaskan keseluruhan. Kalau tadi validasi stabil itu adalah kondisinya dia turun dulu stabil, baru kemudian divalidasi kesalahan, kemudian butuhnya itu apa. Terus yang terakhir adalah keyakinan yang kita buat itu harus benar-benar dipegang sebagai bentuk kesepakatan bersama yang mengajarkan untuk membentuk kepribadian anak yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita refleksi di penyampaian materi budaya positif di sekolah kita. Peristiwa apa yang Anda peroleh pada kegiatan hari ini? Monggo yang ingin menyampaikan. Jadi peristiwa apa yang panjenengan dapat yang materi yang saya sampaikan tentang budaya positif tadi, dari awal hingga tadi sesi video terakhir. Monggo. Pak Bu, monggo Pak Bu. Terima kasih Pak Sodik. Yang saya dapat tentang tadi sikap guru membuka saya tentang sikap untuk menanggapi seorang siswa yang melakukan kesalahan itu ternyata memiliki banyak sekali cara, dan posisi guru itu ternyata dapat memiliki posisi-posisi sendiri-sendiri, pemukul, pekerja, dan lain-lain. Itu menjadi sebuah pembelajaran saya untuk dapat belajar lebih baik lagi tentang memahami sikap-sikap tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Bagaimana perasaannya Pak Gigi? Kayaknya mengungkapkan perasaannya Pak Gigi. Deg-degan atau bagaimana? Terima kasih Pak Lebih atas kesempatannya. Perasaan saya ikut diseminasi DPP ini ya, mungkin bukan awal dari saya. Di sana juga pernah seperti itu, ini juga yang saya dapatkan ya ilmu baru pasti, dan penerapan ketika kita belajar di sekolah, kemudian bagaimana cara mengatasi siswa kita, dan saya pun sendiri bisa mengambil dari seperti itu. Oke, terima kasih. Satu lagi Bu Sasa. Kayaknya dari suaranya Bu Sasa. Gimana Bu Sasa?
yang disampaikan, bisa memilih itu. Ada pembelajaran apa yang panjenengan peroleh? Dari materi yang disampaikan tadi. Dari materi yang disampaikan tadi banyak pelajaran yang saya ambil mengenai yang pertama itu cara menangani anak didik yang mengalami masalah. Yang kedua, memberikan banyak solusi-solusi dari video-video yang sudah ditayangkan, dan itu semua dapat saya terapkan dalam kehidupan saya dan dalam dunia kerja saya. Oke, terima kasih Bu Sasa atas pendapatnya. Baik Bapak Ibu, ini sebagai penutup acara kegiatan diseminasi, mungkin yang kemarin sudah lihat dari sini. Baik Bapak Ibu, video ini menggambarkan pada sekolah kita. Artinya apa? Untuk bergerak itu bukan hanya satu orang, bukan Pak Nono saja, bukan Mas Reza saja atau Bapak Ibu guru yang lainnya, melainkan kita harus bergerak bersama untuk memajukan SD Wonosari menjadi lebih bercahaya. Jadi ini aja. Ya. Penutup dari saya adalah Tuhan menciptakan manusia dengan karakter yang unik. Kita tidak boleh memaksakan ego tanpa melihat kebutuhan dasar. Sabar dan ikhlas mengantarkan diri untuk selalu bermanfaat, selalu tergerak, mari bergerak untuk menggerakkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Baik, kita beri aplaus sekali lagi untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan adanya diseminasi mengenai budaya positif ini, kita bisa menambah wawasan kita bagaimana mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita, bagaimana kita menghadapi murid-murid kita nanti. Baik, kalau itu nanti aja ya Pak. Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin nanti akan ada dua materi mengenai tentang inklusi dan juga mengenai tentang pembelajaran menggunakan Canva. Tapi target awal dulu setelah memahami 5 kebutuhan dasar tadi, harapannya pemerintah bergerak. Satu lagi yang bergerak adalah
nanti tentang inklusi. Kebutuhan khusus itu bukan hanya anak yang spesial, ternyata anak yang juga inklusi semua. Nah itu seperti apa nanti akan disampaikan sama Bu Dian. Dan nanti untuk analisis kebutuhan dari Kombel kita akan belajar bersama-sama nanti start. Jadi ada dua, analisis kebutuhan dan inklusi. Nanti targetnya ke target Kota Semarang yaitu PMM di inklusi semuanya SD1 1 guru semua. Oke, tahap ketiganya goalnya ditandai dengan aksinya semuanya. Jika ada template dan sudah ada nanti bisa dipakai semuanya. Gitu aja. Ya, semoga itu nanti bisa segera kita laksanakan ya Pak ya. Ya, amin. Ya, acara demi acara telah kita laksanakan. Marilah kita sebelum menutup acara pada siang hari ini, sore hari ini ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator